kamu duduk di sini ya. Wah, koleksi Labubu kamu lengkap banget ya lo, dari versi 1 sampai 3 semuanya ada. Hah, itu mulai dipamerin, gak ada yang lain apa? Bosan banget liatnya, muak tau gak? Kamu kenapa sih, Ais? Sama si Celo gak ngapa-ngapain, menurut kamu kok gitu amat? Hah, anak miskin, kamu tuh sampai kapanpun gak akan pernah bisa beli Labubu walaupun cuma satu. Cia udah nabung kok. Hah, mimpi, gak usah belagu deh, sok-sok gegayaan. Mendingan kamu pakai uang itu buat uang sekolah kamu, lunasin TSP kamu yang udah berbulan-bulan nunggak. Keterlaluan kamu, Ais. Berisik ih, cempreng. Gak apa ngomong sama orang-orang jelek, secara kan aku secantik boneka. Hah, iya sih, boneka sama labu. Nih, Cia, buat kamu. Yang bener ya, lihat. Dih, narap lu. Wih, itu edisi Coca-Cola kan? Gihan boxing. Jadi di series ini cuma ada 3 pilihan Labubu yang bisa kita dapat, guys. Ayo kita buka. Bantu pencet tombol like dan follow ya, guys, supaya dapat inceran Cia. Guys, Cia dapat yang lagi megang kaleng dong. Sekarang Cia mau lepas bingkai mikanya. Dalamnya kayak gini, guys. Dan ternyata ada gantungannya. Gemoy banget gak sih? Terakhir dapat kartunya juga. Makasih ya, lihat Cia seneng banget. Celo. Seriusan ini? Banyak banget, Axel. Makasih, Axel. Woi Laksel, lu gak mau kalah banget sih jadi orang, heran. Ada lawan. Seperti biasa, tiap malam Jumat gue bakal ngundang tamu ke studio buat ceritain pengalaman horor mereka. Selamat malam semuanya. Malam, Jay. Malam, Ce. Ya, silahkan. Kejadian ini kita alamin waktu kita mau survei tempat buat acara sekolah. Kita berangkatnya emang udah sore, Ce. Kelarnya malam gitu. Mendadak pas perjalanan pulang, mobil saksa malah mogok. Waduh, Supir aku turun buat periksa keadaan mesin. Terus dia bilang, dia ngeliat penginapan yang gak jauh dari posisi kita. Ya udahlah, karena kepalang capek aku bilang, mendingan kita istirahat aja di sana sekali minta bantuan. Penginapannya cukup bagus, tapi sepi. Kita dapat kamar di lantai 3. Aku sama Axel suruh bahan di kasur masing-masing. Supir Axel izin keluar buat benerin mobil. terus? Aku baru aja merem tidur. Tapi aku dengar suara duk dari arah pintu. Terus aku coba ngintip dari lubang fish eye, tapi gak ada siapa-siapa. Jadi aku balik. Nah terus bunyi lagi, Ce. Duk gitu. Si Axel ngintip lagi dong, tapi dia geleng-geleng. Karena penasaran aku ikut samperin juga. Tapi pas aku ngintip emang gak ada apa-apa sih. Aneh. Rasa gak beres, aku bukalah pintunya. Dan dibawa kaki kita. Ada kepala cowok, Ce. Lagi senyum lebar banget. Hah, merinding ih. Tiba-tiba di ujung orang muncul sosok berwajah hitam tanpa kepala, lari cepat banget cara kita. Aku refleks baru tutup pintunya sebelum dia masuk ke kamar kita. Seram amat. Di situ posisinya aku udah panik banget. Aku sama Elliot saling lihat-lihatan. Dan gak lama bunyi lagi duk lebih kecil dari sebelumnya. Sumpah aku tuh udah gak tahan lagi, Ce. Jadi aku berani diri buat ngintip. Aku ngeliat sosok itu lagi nendang-nendangin kepalanya sendiri ke arah pintu kamar kita. Hah? Tren musik 70-an tuh apa, woy? Gue cuma tahu tren Stay Cunyong yang lewat FVP mulu. Luna cari di Google sih katanya dia Spotify. Kalian pernah dengar klub disco zone di Filipina nggak? Enggak tuh, Juliet. Jauh amat sampai Filipina. Klub disco zone sempat jaya pada masanya. Tapi pada tanggal 18 Maret 1996 terjadi kebakaran hebat di tempat itu. Waduh, pintu emergensi terkunci dan mereka tidak bisa keluar dari sana. Asap mulai memenuhi ruangan dan api dengan cepat melahap habis seluruh isinya. Aduh. Dalam hitungan menit, 160 orang dikabarkan tewas terpanggang. Kebanyakan dari mereka masih pelajar, menjadikan ini sebagai tragedi kebakaran klub malam terburuk yang pernah tercatat dalam sejarah. Buset. Setelah peristiwa itu, sisa bangunan itu dibiarkan kosong begitu saja. Namun pada saat malam tiba, banyak orang yang sering mendengar suara musik diputar secara keras, disertai suara jeritan yang tangisan dan menyayat hati sewaktu melewati tempat itu. Serem Beberapa supir taksi mengaku pernah mengambil penumpang yang melambaikan tangan di depan gedung itu. Tapi pada saat ia menoleh ke kursi belakang, penumpangnya sudah hilang. Merinding woi, bahkan ada yang bilang mereka melihat banyak bayangan orang yang sedang menari, terpantul melalui kaca jendela bangunan itu yang sudah rusak. Serius? Masyarakat percaya bahwa orang mereka yang tidak tenang terjebak dalam gedung itu, dan mereka terus berpesta di sana selamanya. Hah? Let it go! Let it go! Udah, Ce, lo udah, please. Sakit kuping koko dengernya. Kita cari lagu yang lain aja ya, Celo. Tapi jangan sukanya Frozen ini, Cia. Kamu tahu nggak ada teori gelap di balik film kartun Frozen? Enggak, Axel. Jadi, animasi film kartun Frozen yang diproduksi oleh Disney pada tahun 2013 itu mempunyai tujuan untuk menyembunyikan sesuatu. Maksudnya? Ada rumor yang mengatakan bahwa Walt sang pendiri Disney tidak benar-benar meninggal. Ia hanya dibekukan, dan dalam bahasa Inggrisnya juga bisa disebut sebagai Frozen. Bentar. Gimana? Tunggu. Bukannya Walt Disney didiagnosa menderita kanker palu-palu? Terus koin pada bulan Desember tahun 1966 kan? Iya, konon sebelum Walt Disney benar-benar menghembuskan napas terakhir, tubuh dan otaknya diawetkan dengan cara dibekukan.
Agar nanti di masa depan, saat teknologi sudah canggih dan obat kanker sudah ditemukan, Walt Disney bisa dihidupkan kembali untuk menikmati hasil kinerjanya selama ini. Serius? Maka dari itulah, Disney menciptakan kartun Frozen. Karena sebelumnya, saat kita mengetik kata Frozen di pencarian internet, artikel-artikel yang muncul merupakan berita tentang kepala Walt Disney yang dibekukan. Waduh, suram bet. Dan benar saja, sejak film kartun Frozen dirilis, teori konspirasi kelam mengenai Walt Disney yang dibekukan pun tenggelam. Digantikan oleh animasi kartun Frozen yang ceria, lucu, menarik, dan menyenangkan. Berarti semua itu cuma buat tutupin kalau... Hmm. Kalau pengen jajan deh. Bang, kamu ada duitnya, Cil? Gak ada kok. Sama nih, Koko juga lagi bokeh abis top up FF. Hantu. Hah? Wah, 20.000 dong. Rezeki anak soleh mah gak kemana. Kok yang ganteng. Bagi 2 dong, please. Jadi masing-masing dari kita dapat 10.000. Ih, gak ada. Siapa yang nemu dia yang berhak lah. 20.000, mantap. Ih, si Koko bener banget sih. Nye. 20. Ih, nyebelin. Apaan tuh melah-melah? Hah? Dia dapat 200.000 dong. Rezeki emang gak ketukar. Hah? Kok bisa? Curang. 200, uhuy. 200, uhuy. Kasian, dia cuma megang 20 ribuan. Lihat nih, 200.000. Senggol dong. Ish. 200. Makanya, jangan sombong jadi orang. 200. Mana lagi? Bu Tifa? Jangan-jangan. Loh, kalian belum pulang? Ibu lagi nyari apa? Duit ibu jatuh di sekitar sini sih tadi kayaknya. Oh, Celo, kamu denger kan? Uang Bu Tifa jatuh katanya. Si Koko. Nih Bu Tifa, lihat nemu 20.000 barusan di sana. Wah, makasih ya Elliot. Ibu gak nyangka ternyata kamu anak yang jujur. Bangga banget loh ibu. Terus yang 200.000-nya ada sama Celo tuh, Bu. Hah? 200 apaan? Uang ibu cuma 20.000 ini kok. Apa? Sukulin. 200. 200 ku jatuh nang ndi yo? Bang, refill bang. Kasir belah mana dah? Tifa? Itu tuh di sana, Ceh. Ternyata dia udah punya pacar baru. Mana boleh kampung gitu. Tolong bilnya dihitung pak. Jadi totalnya berapa ya? Hah? Duh, maaf ya, Ceh Tifa. Kayaknya saldo aku nggak cukup deh buat bayar. Udah nggak apa-apa. Kamu kan baru kerja. Biar Cece aja yang ngurus. Makasih, Cece. Sekarang lo sama Brondong, Tifa. Gua gak nyangka ternyata lo suka yang lebih muda. Vian? Siapa, Ceh? Cece kenal. Hai, gua mantan Tifa. Sejak kapan kita jadian? Mantan gebetan. Hah, kok gue nggak inget? Ya, gua kaget aja sih. Standar lo malah turun. Padahal gue effort ngejabat ya lo setengah mampus lo terus demi cowok kayak begini. Aku. Berisik lu Vian. Udah sana-sana minggir. Masih mending sama gua dulu kalau makan bagi 2 split bill. Entah apa yang lo lihat dari dia. Hah, bocah. Nih ya, lo harus belajar dari gue sebagai pro sejati. Bang, tagihannya mana saya mau bayar semua. Tapi, Perhatiin baik-baik. Pembayaran sebesar 25 juta berhasil. Terima kasih. Tifa, lo makan apa mas batangan? Kita lagi ada acara ramah tamah bersama seluruh staf sekolah. Oh iya, kenalin. Dia Lex, guru magang baru di tempat gua. makasih ya, Bang Mantan. Hubunganku. Thanks ya mantan. Guys, kita semua ditraktir Vian. Oh, Tifa lihat deh, lucu banget ya kucingnya. Lucu sih, cuma gua alergi sama kucing. Kayaknya Snow juga deh. Oh, mungkin turunan keluarga kali ya. Gimana Snow? Mimi imut kan ke anak kucing? Berisik. Hah, lebih mirip anak Syaiton sih. Iya apaan sih kamu Tifa? Bilang aja kamu iri kan sama Mimi soalnya kamu nggak bisa. Ya Mimi tahu sih cuma Mimi yang paling cocok gaya imut gini. Karena Mimi itu imutnya natural, alami, nggak dibuat-buat apa adanya. Apa cuma Mimi satu-satunya cewek yang paling imut sedunia? Sumpah pengen gua cakar mulutnya. Sabar Tifa, sabar. Ya kalau jadi kucing sih Mimi pasti putih, sempurna, paripurna. Beda sama kalian kucing jalanan yang dekil, norak, dan kampiungan. Makasih ya Pian. Lihat deh semuanya. Mimi itu sering banget dapat hadiah random dari cowok-cowok kayak gini. Kalian semua pasti iri kan? Tuh. Nggak usah ngarep lu. Balikin, enak aja. Ini tuh punya Tifa. Cie. Apaan nih? Buka aja, surprise dari gua. Apaan dah tuh hitam-hitam? Oh, oke. Sekarang gue mau pasang strap handle-nya dulu nih guys, supaya bisa dipegang. Jadi ini bukan boneka ya, ini tuh tas yang bentuknya kucing. Terus kita dapat tali panjang juga sih, cuma gue males pakai aja. Nih ye, kalau masih pada kagak percaya, ada zippernya. Nyoh. Masih ada lagi nih. Wih, ada bocilnya dong. Ini gantungan kunci, kita cantolin dulu ke maknya biar kagak hilang. Oh, gemoy banget deh. Lucu banget woy, kayak kucing asli. Thanks ya Vian. Semoga lu suka ya. Jangan lupa bayar utang lo itu. Ye. Juliet, Betul. saya lihat
Kamu ingin melamar bekerja sebagai pelayan di rumah ini. Saya Aska, kepala pelayan di sini. Sebelumnya, apa ada yang ingin kamu tanyakan? Kalau boleh tahu gaji di sini berapa ya? 500.000 Nggak deh, makasih. per hari, Oh gitu, kerjanya berapa jam? 18 jam. Nggak deh, makasih. Libur seminggu 3 kali. Oh gitu, di sini dikasih nasi kotak buat makan siang nggak? Enggak, Nggak deh, makasih. cuma disajin masakan chef Fadol Bintang 5 aja sih. Oh gitu, di sini disediain kamar buat pembantu tinggal nggak? Nggak ada. Nggak deh, makasih. Masing-masing pembantu punya pavilion terpisah di luar dari gedung utama ini. Oh gitu, di sini BPJS kesehatannya apa udah diurus kalian? Belum. Nggak deh, makasih. Kita pakai asuransi VIP soalnya, bukan BPJS. Oh gitu, di sini kalau lembur dapat upah 2 kali lipat nggak? Enggak. Nggak deh, makasih. 3-5 kali lipat biasanya tergantung performa. Oh gitu, di sini bosnya galak nggak? Sangat. Gimana wawancara pelayan pribadi saya yang baru? Alamak, ganteng kali. Jangan bilang dia bosnya. Betul, Tuan Muda Stormhold. Kontraknya mana? Cepet sini saya tanda tangan. Aselole. Semua persiapan udah beres kan buat acara pensi nanti? Anak band udah pada standby semua kok, Tifa. Baru aja aku cek. Cowok-cowok pada mau tampil konser ya? Mimi nggak mau tahu ya. Pokoknya Mimi harus duduk di kursi penonton paling depan supaya mereka makin semangat pas lihat Mimi yang cantiknya natural, alami dan nggak dibuat-buat ini. Sudah mau buru-buru. Udah pernah kena sama stick drum belum tuh mulut? Sabar, Tifa, sabar. Ya, Mimi maklum sih. Kalian cewek-cewek pasti cuma FOMO kan? Mana mungkin kalian tahu lagu-lagu anak band? Apa cuma Mimi satu-satunya cewek yang hafal lagu band paling hits dan terkini? Mendingan lo hafalin doang sebelum gue bikin lo menghadap kayak maha kuasa. Sabar, Tifa, sabar. Nih ya, kalau kalian nggak percaya, Mimi bisa buktiin kok. Mimi bakal nyanyi satu lagu dari penyanyi paling terkenal sedunia, Justin Bieber. Judulnya Deposito. Lo mau nyanyi apa nabung? Gue lempar celengan juga lo. Sabar, Tifa, sabar. Deposito, kue lempar piscok cilok deposito. Gagang 2-3 kaos kado-kado. Deposito. Diam! Lo dari tadi nyanyi gak jelas gitu, enak kesebas dulu pakai yogurt. Iya, aku juga mau, Tifa. Bagi dong. Nih, lo pilih dah mau yang mana. Sumpah, ini tuh seenak itu. Aku suka, soalnya nata kokonya banyak banget. Yummy. Yoi, panas-panas gini tuh nyegerin banget, plus kenyangin pula. Masih ada nggak? Bisa punya Mimi aja, masih sisa dikit. Mimi suapin ya. Manis kayak kamu. Dasar bucin. Akhir bulan gini kering kerontang, woi. Sama Tifa, uang jajan aku udah sekarat banget ini. Itu duit kan? Yes, aku yang dapat. Lumayan, cuma 100.000. Dah, giliran duit aja cepet banget lu. Kalah gue. Tuh. Kasian deh. Bagi 2 dong, Juliet. Kan kita barengan liatnya. Nggak mau. Enak aja. Ini kan punya aku. Emang ada nama lu di sono? Enggak, tapi ini udah di tangan aku. Berarti ini 100.000 aku. Gue ada rekam loh. Lo gak takut gue sebarin ke sosial media terus lo jadi viral? Ya udah deh. Iya. Bentar ya, aku cari dompet dulu. Buru. Aku adanya 60.000 nih. Kamu ada kembali 10.000 nggak? Nggak ada, woi. Kosong melompong, nyoh. Kalau kayak gitu apa boleh buat. Nanti aja ya, tunggu aku tuker dulu ke kantin. Lo pikir gue dongol? Ntar kalau lo kabur gimana? Rugi dong gue. Tinggal pencet tombol post lo Instastory. Ya udah. Nih kamu 60.000, aku 40.000 aja nggak apa-apa. Wih, Kamsya. Juliet, gue jadi nggak tega sama lo. Gini aja deh, lo yang 60, gue yang 40. Gimana? Seriusan? Yoi, tukeran kita. Makasih banyak ya, Tifa. Kamu emang sahabatku yang terbaik. Jajan apa ya nanti di kantin? Kena dia. Boleh kakak cantik, coklatnya banyak rasa, beli 5 gratis sama royal saya. Wah, coklat. Kayaknya enak. Kakak mau yang mana? Rekomendasi kamu yang mana? Yang ini aja kak, soalnya paling manis kayak kakak. Bisa aja deh. Kamu kan kerja di salting. Ya udah, bungkus 10 ya. Coklatnya atau saya? Silahkan mas, bunganya. Yang paling depan itu setangkai ya. Yang warna merah ini ya? Bunga mawar pasti buat pacar. Sebenarnya saya baru menyatakan perasaan saya sih, Neng. Masa cuma mau ngasih bunga itu doang? Bonekanya mana? Boneka? Gak ada. Aduh mas, harus disiapin dong. Nih bawa. Hah? Oh iya, Cie juga bakal bonusin coklat sekalian. Nih. Makasih ya, Rob. Bintang 5. Semangat ya mas, semoga diterima. Dibeli permennya, Mbak. Setan! Bang, bandonya bang. Sorry ya, Dek. Saya buru-buru. Kok jualan yang lain pada lame sih? Punya calo sepi sendiri. Belum laku sama sekali. Sini serahin ke aku.
Wow.